Kira-kira apa sih yang kamu pikirkan ketika kamu melihat ada dua orang yang saling menyerang dengan menggunakan rotan hingga kulit mereka memerah? Apakah itu adalah sebuah kekerasan? Atau itu adalah sebuah pertikaian? Nyatanya, di Lumajang, Jawa Timur, pemandangan ini bukanlah sebuah konflik, melainkan sebuah tradisi yang sudah berakar selama ratusan tahun. Yap, kamu tidak salah dengar. Ini adalah sampyongan, sebuah kearifan lokal dari Lumajang di mana sabetan rotan tidak melahirkan dendam, melainkan justru melahirkan adanya kesabaran dan persaudaraan yang mendalam. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh terkait dengan sampyongan, tentunya kita perlu memahami apa itu kearifan lokal. Secara sederhana, kearifan lokal merupakan sebuah pandangan hidup, ilmu, serta berbagai strategi kehidupan yang dilakukan oleh masyarakat setempat guna menjawab berbagai permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan mereka, termasuk untuk memberdayakan kelompok mereka. Kearifan lokal nyatanya bukan hanya soal warisan masa lalu yang bersifat pajangan, melainkan kearifan lokal menjadi sebuah instrumen atau alat yang digunakan oleh masyarakat untuk menjaga harmoni sosial. Jika sebuah daerah memiliki masalah sosial tertentu, kearifan lokal lah yang akan hadir sebagai solusi alami yang dinilai paling efektif. Karena apa? Karena kearifan lokal lahir dari budaya mereka sendiri. Berbicara soal budaya yang lahir dari kebudayaan sendiri, maka tentunya setiap daerah akan memiliki budaya mereka masing-masing, termasuk Kabupaten Lumajang, kabupaten yang terletak di lereng Gunung Semeru yang memiliki karakteristik masyarakat yang sangat khas. Sebagai masyarakat agraris dan pegunungan, tentunya masyarakat Lumajang dikenal memiliki jiwa yang tangguh, pemberani, dan memiliki solidaritas kelompok yang sangat kuat. Nah, karakter yang keras dan kuat yang dimiliki oleh masyarakatnya ini tentunya membutuhkan sebuah wadah khusus agar tidak berubah menjadi energi negatif yang justru akan menjadi kelemahan dari daerah tersebut. Disinilah letak keunikan dari kearifan lokal di Lumajang. Mereka memiliki berbagai tradisi yang mampu menyatukan masyarakatnya, dan salah satu yang paling menonjol karena keunikan fisik dan mentalnya adalah kesenian sampyongan. Nama sampyongan sendiri berasal dari dua sumber. Yang pertama adalah dari tiruan bunyi pyong-pyong yang dihasilkan dari rotan atau penjalin pada saat mengenai tubuh lawan atau tanah. Kemudian makna yang kedua berasal dari kata menyamping yang merujuk pada gerakan dasar pemain ketika menghindari sabetan lawan. Nah, meskipun terlihat seperti perkelahian, nyatanya sampyongan ini merupakan sebuah kesenian yang terikat oleh aturan yang sangat ketat. Dan bahkan sampyongan ini juga diiringi oleh alat musik gamelan yang bersifat ritmis, membuat gerakannya itu justru terlihat seperti tarian dibandingkan dengan sebuah perkelahian. Sampyongan ini merupakan salah satu kearifan lokal yang diselenggarakan secara rutin oleh masyarakat Tambah Rejo, Kecamatan Candipuro. Nah, biasanya sampyongan ini diselenggarakan pada bulan Suro atau Muharram. Tapi meskipun diselenggarakan di wilayah Tambah Rejo, semua orang yang datang ke perayaan atau festival sampyongan ini juga berasal dari berbagai kecamatan atau wilayah yang ada di Kabupaten Lumajang. Lalu, bagaimana bisa masyarakat terdahulu kemudian terfikir untuk menciptakan sebuah kearifan lokal semacam ini? Nah, sejarah sampyongan ini bermula dari kehidupan para penggembala ternak di wilayah pegunungan Lumajang. Nah, ketika mereka ini menunggu hewan ternak mereka merumput, para penggembala ini kerap menguji ketangkasan diri mereka dengan menggunakan rotan penggiring ternak mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, aktivitas yang awalnya hanya untuk mengisi waktu luang ini kemudian bertransformasi menjadi sebuah pertunjukan rakyat yang rutin digelar pada saat upacara bersih desa atau setelah masa panen sebagai wujud rasa syukur mereka. Dalam pelaksanaannya, tentunya seorang pemain sampyongan ini tidak boleh asal memukul. Ada seorang wasit atau pemimpin dari pertandingan yang disebut sebagai blandong. Nah, blandong inilah yang kemudian akan memastikan bahwa tidak ada pemain yang menyerang bagian-bagian sensitif seperti kepala atau bagian vital lainnya. Nah, pertunjukan ini tentunya menuntut sebuah kelincahan kaki untuk menghindar dan juga kekuatan mental yang kuat untuk menahan rasa sakit. Namun, aturan yang paling sakral dalam
Sampyongan ini adalah semua emosi pada saat bermain harus ditinggalkan. Begitu pertunjukan berakhir, kedua pemain wajib saling meminta maaf atau berpelukan sebagai tanda bahwa hubungan mereka akan menjadi tetap harmonis. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, kearifan lokal bukanlah sebuah pajangan belaka. Sama seperti Sampyongan, Sampyongan juga tidak dibiarkan hanya sebagai tontonan belaka, tetapi sudah dikelola sebagai alat pemberdayaan dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Di balik sabetan rotan yang mungkin terlihat keras atau anarkis, di baliknya ada fungsi sosial yang sangat besar bagi masyarakat Lumajang. Inilah yang kita sebut sebagai manajemen emosi berbasis kearifan lokal. Lalu, pemberdayaan apa yang sebenarnya telah diselesaikan oleh Sampyongan ini? Pertama adalah resolusi konflik. Pada masa lalu, perselisihan antar warga atau antar kelompok mungkin seringkali terjadi dan berujung pada tindakan yang anarkis. Lalu, para tokoh adat menggunakan Sampyongan ini sebagai sarana untuk dapat menyelesaikan konflik secara lebih dewasa, terukur, dan tidak lagi merugikan masyarakat. Daripada berkelahi di jalanan tanpa aturan, mereka memilih untuk beradu di arena dengan wasit dan disaksikan langsung oleh masyarakat. Hal ini terbukti dapat menekan angka kriminalitas dan dendam pribadi di masyarakat. Yang kedua adalah pengendalian diri. Di Sampyongan, kita belajar bahwasannya kemarahan hanya akan membuat seseorang lemah. Jika seseorang pemain terpancing emosi setelah terkena sabetan lawan, maka fokusnya otomatis akan hilang dan dia akan lebih mudah untuk dikalahkan. Ini menjadi sebuah pelajaran berharga di masyarakat bahwasannya kita harus tetap tenang dan berkepala dingin dalam menghadapi berbagai tekanan dalam hidup. Lalu, yang ketiga adalah terjadinya pemberdayaan masyarakat secara ekonomi. Nah, festival Sampyongan yang dilaksanakan secara rutin ini nyatanya telah banyak menarik penonton yang pada akhirnya akan menjadi penggerak bagi perekonomian masyarakat lokal, mulai dari pedagang kecil hingga pengrajin alat musik dan juga rotan. Semuanya akan merasakan dampak positif ekonomi dari kelestarian budaya ini. Dari 3 pemberdayaan yang telah terjadi melalui kebudayaan Sampyongan ini, maka dapat disimpulkan bahwasannya Sampyongan ini memiliki makna sosial yang sangat mendalam. Ia telah mengajarkan kita bahwasannya kejujuran, sportivitas, dan terpenting adalah penerimaan. Dalam hidup, kita mungkin akan sering kali merasa terpukul oleh keadaan ataupun perilaku orang lain. Namun, Sampyongan telah mengajarkan bahwasannya rasa sakit yang terasa di kulit bukanlah menjadi suatu alasan untuk dapat merusak tali persaudaraan kita. Masyarakat Lumajang telah membuktikan bahwasannya kearifan lokal itu dapat menjadi sebuah benteng pertahanan sosial yang paling kuat. Dengan menjaga tradisi ini, mereka tidak hanya menjaga identitas budaya, tetapi juga menjaga kedamaian dan juga kerukunan di tanah kelahiran mereka sendiri. Di tengah dunia yang semakin cepat dan mudah terprovokasi ini, mungkin kita semua memang perlu belajar sedikit dari filosofi Sampyongan. Kita harus berani untuk menghadapi tantangan, mengendalikan amarah, dan jangan pernah lupa untuk saling memaafkan. Saya Putih Ashilani Prasetya, mari kita terus menghargai dan melestarikan kearifan lokal yang ada di sekitar kita, karena dalam tradisi akan selalu ada pelajaran berharga untuk masa depan.